Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Joe akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas target besar musim ini. Nah, bagaimana ceritanya kok target besar musim ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, target besar musim ini, wes, ini adalah klub Persis Solo. Ini adalah klub baru yang tergolong mungkin baru naik kasta ya, baru kemarin sore itu. Nah, tapi Persis Solo ini sudah berani menargetkan besar untuk musim keduanya di Liga 1 ini ya. Musim pertamanya mereka target 10 besar, sudah oke, clean. Nah, musim ini saya juga sudah baru melihat kemarin targetnya ternyata memang kompetisi Asia atau AFC, atau mungkin 2 besar lah ya, bisa dibilang sih seperti itu. Jadi targetnya juga nggak main-main. Kalau melihat dari komposisi pelatih dan pemain terutama, saya sih melihat harusnya sih bisa lah ya target untuk 2 besar musim ini. Melihat klub-klub yang lain mungkin beberapa banyak yang mengalami kemunduran ya, atau mungkin stuck di situ-situ aja. Nah, klub Persis Solo sendiri ini tergolong cukup satset untuk pembelian pemain ya, daripada yang lain ya, tergolong sih seperti itu, lebih bagus lah bisa dibilang. Jadi harusnya sih gampang banget untuk target itu. Nah, target itu sendiri dikatakan oleh akun dari Mafia Wasit sendiri ya. Mafia Wasit mengatakan pernah mencuat tweetnya itu Persis Solo targetnya 2 besar. Nah, berarti itu kan memang target dari manajemen Persis Solo sendiri. Walaupun launching klubnya nanti masih tanggal 24 atau 25 ya, waktu lawan Persebaya nanti ya ini. Nah, waktu lawan Persebaya ini kan Persis Solo baru launching squad dan jersey. Nantinya squadnya kan sudah komplit ya, asingnya sudah 5 lengkap ini, Asianya ada, terus ASEAN ada. Wah, banyak lah ya klub Persis Solo sendiri ini. Pemain asing-asing seperti yang bertahan itu Jamie dan Rodriguez, ini sudah lengkap lah Persis Solo ini 5 ini. Nah, untuk musim depan harusnya sih gampang ya untuk 2 besar. Sekelas klub-klub besar yang lain seperti Persija, Persib dan lain-lain itu saya rasa transfernya seperti tidak begitu bergairah, atau mungkin biasa-biasa saja. Malah Persija mengalami kemunduran ya. Ibarat kata itu mengembalikan Simic lagi ke Persija ini seperti blunder atau gimana ini manajemen Persija. Saya rasa sih kalau untuk rekomendasi Thomas Doll nggak mungkin ya ini kalau untuk Persija lah. Persis sendiri ini pelatihnya diberi kebebasan ini, beri kebebasan untuk memilih. Kemarin baru saja mendatangkan Roni ini, Diego Gonzalez ini, atau Roni panggilannya. Ini Liga 3 Spanyol, tapi 2022 pemain ini tidak punya klub ya, hebat, nganggur. Tadi yo rada aneh wae sebenarnya. Pemain ini kok ya rada aneh-aneh mentu ya sing dijikoki Persis. Ya mungkin kemarin itu membuang Matsumura diganti si DB sendiri. Kalau saya melihat kemarin waktu lawan Joinbook seperti kokan giring bal, tapi ra duwe visi yang baik seperti Rio Matsumura ya. Beda kalau dengan Rio ini visinya bagus, ketika memegang bola dia bagus, ketika mengoper dia juga bagus. Lah si DB ini kokan gocak, tapi yo kita lihat saja nanti, kan kita baru melihat kemarin 1 laga aja uji coba itu, tapi di liga kita juga belum tahu ya pemain ini seperti apa gimana. Lalu kalau untuk Bardansa ini pemain Filipina sendiri nih, backnya masih juga belum begitu epic atau belum begitu terlihat bagus. Menurut pendapatmu Cuk, realistis atau tidak untuk target 2 besar? Tapi dengan skuad seperti ini, transfer Liga 1-nya juga nggak begitu mewah-mewah banget lah ya. Beda dengan musim kemarin itu ya, Persija kan jor-joran, Persib juga jor-joran. Ini kalau musim ini seperti santai. Ya, walaupun memang Persija, Persib itu santai, tapi kan mereka tim papan atas, John. Mereka memang punya standar tinggi ya selama bertahun-tahun di Liga 1. Jadi mau transfernya heboh atau enggak ya, mereka memang tim kelas papan atas. Jadi memang nggak bisa diremehkan ya. Nanti tiba-tiba pas akhir bursa transfer jek loh, ngerti-ngerti itu pemain bintang kan siapa ngerti ya, loh kan ngerti ya. Untuk manajemen Persis sendiri yang menargetkan Asia untuk atau peringkat 2, menurut saya kurang realistis sih ya. Tapi ya kita secara teknis sih kurang realistis. Tapi ya kalau
ada keberuntungan ya oke-oke saja sih atau. Tapi memang saya apresiasi dari semangatnya manajemen Persis yang ingin ke Asia dan peringkat 2. Tapi untuk urusan teknis atau pembelian pemain asing standarnya sih ya 5 besar itu udah bagus sih John, menurutku John. Tapi kalau dapat 2 besar ya luar biasa sih, di luar ekspektasi. Nah. Ya betul. Kalau bisa dapat dua besar memang di luar ekspektasi ya. Tapi kalau 5 besar realistis itu. Soalnya kalau melihat komposisi pemainnya sih agak aneh ya untuk pemain asing Persis Solo sendiri ini, yang mungkin terlihat masih menonjol ya tetap masih bertumpu terhadap Messi Ndoro. Tidak ada yang lain gitu, maksudnya tidak ada pengganti yang lain. Ketika pemain ini dimatikan yo, wes selesai permainan Persis sebenarnya. Padahal otaknya wes dipateni ya wes bar seperti itu. Kalau untuk pemain Persis ini ya masih, kalau yang kemarin si DB ini masih belum begitu menonjol banget. Bardanca juga masih belum menonjol banget, apalagi Rodriguez. Wah, striker satu ini mungkin masih problem dengan cara mencetak gol yang baik dan benar, itu masih problem. Nah, tapi juga masih diperpanjang oleh pihak pelatih dan manajemen. Kita juga kurang tahu motivasinya apa dan bagaimana untuk memperpanjang striker ini. Bukankah kalau memang untuk niat juara banget, ya kowe golek striker ya bener-bener yang tajem gitu, maksudnya nggak main-main gitu, nggak coba-coba, nggak cuma asal semangat gitu. Maunya cuma asal semangat ya, striker Indonesia banyak. Berarti sudah ada Ramadan Sananta, itu kan juga pasti lokalan bermainnya cukup semangat juga ya. Tapi masuk asing baju mainnya semangat tok tanpa iso ngegol ge, ra ndek insting gol. Bahkan sama Sananta malah bagus Sananta. Wah, ini agak aneh juga sih untuk memperpanjang pemain asing. Kita kan beli pemain asing itu ya tuku yo sing apik, sing wis dadi gitu. Mau itu aja kok moles meneh, benahi meneh, ngene meneh. Wah, kadang malah menjadi beban klub. Wah, ini sendiri malah cukup membebani ya. Kabarnya memang pemain satu ini dikontrak cuma 6 bulan. Bas. Apalagi cuma kontrak 6 bulan ini ngapain sih? Mbok mending ganti wae pemain asing sisan gitu, maksudnya daripada cuma ngontrak karena pekeuh atau bagaimana, atau karena sudah terlalu dekat dan lain-lain, mending diganti aja sekalian gitu aja. Wong dulu waktu awal-awal Liga 1 Persis berani ya memecat Artigas dan Aaron Evan, itu juga berani. Harusnya sih lebih berani lagi sih kalau untuk targetnya tinggi. Nah, kalau cuma untuk bertahan ya mungkin itu aja udah cukup untuk sekelas klub Persis Solo sendiri ini. Ya saya harap sih targetnya aja bertahan, masuk bertahan meneh, lolos dari degradasi meneh. Ya agak repot sih seperti itu. Kalau untuk apa ya Cuk, menurut pendapatmu kalau untuk pelatih ini gimana Cuk? Pelatih dari Persis Solo sendiri ini, Medina ini, sekelas Medina ini gimana? Apakah perlu dipertahankan atau mungkin bisa jadi pertengahan musim ini akan dipecat ini Medina? Soalnya melihat dari segi pelatih kok mosok pekeuh karo pemain. Nah, seperti ini kan agak janggal sebenarnya. Menurut pendapatmu gimana ini? Ya, seorang pelatih profesional memang apa ya, tuntutannya prestasi itu wajib ya, itu udah pasti di seluruh dunia pasti seperti itu ya. Dan nanti kan apalagi target dari manajemen Persis sendiri sudah tinggi ya, di atas 5 besar lah ya. Entah itu 2 besar, entah 3 besar, entah 4 besar. Nah, kalau sampai nanti di pertengahan musim itu tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai target, ya harus dipecat sih. Oke lah, kemarin dapat 10 besar, oke. Tapi kan ya kita sendiri kan pengennya ya setiap tahun naik level sih. Apalagi klub Persis Solo ini kan klub besar ya. Dengan fasilitas mumpuni, dana ya wes oke lah ya. Karo Kaisang, karo Pak Erick Thohir dan lain-lain pemegang saham itu kan udah royal bahasanya royal duitnya pira-pira kayak ilah lah. Kan tergantung pelatihnya yang mau membelanjakan loh. Jadi kalau nanti performanya buruk, entah itu dari segi permainan, segi taktik dan hasil, ya pelatihnya wajib out. Itu nanti kita lihat dah pertengahan musim nanti hasilnya gimana. Medina itu apakah bisa mempertanggungjawabkan materi pilihannya lah ya. Soalnya untuk saat ini ya kita agak apa ya, piye ya, pemain asingnya sih juga gini baik. Oke, kalau pemain lokal ya pemberian Ramadan Sananta dan lain-lain, oke, kita setuju ya. Apalagi Ramadan Sananta ini banyak diincar klub-klub Indonesia. Memang dia kan selain gacor di Liga 1 tahun lalu, dia juga membantu tim nasional Indonesia juara SEA Games.
Itu memang dari segi rating, value dan lain-lain dia unggul. Pemain lokal kita nggak mempermasalahkan, tapi kan pemain asingnya ya dipilih kok ya kok ini kabeh loh. Kecuali mungkin Messi Doro memang bagus loh, tapi yang lain-lain loh kita masih tanda tanya. Ya betul sekali. Saya sih masih bertanda tanya tentang 4 pemain asing yang dipilih oleh Leonardo Medina sendiri nih. Tentang Jamie sih kalau untuk lokalan, kalau untuk target bertahan masih oke ya, tapi kalau untuk target di kancah Asia saya rasa masih kurang. Nah, lalu Bardanka ini yang rekrutan terbaru, walaupun memang statusnya dia pemain ASEAN, tapi mainnya ya rada piye ngene ya. ASEAN ya mbok sing jipuk sing ibarat kata itu kalau saya sih lebih ke pemain Thailand atau gimana ya, biar bisa berduet dengan Messi Doro di tengah aja. Kalau untuk pertahanan lebih baik mengambil bener-bener asing sekalian aja, 2 asing tembok kokoh kuat itu lebih bagus daripada ini Kak Bardanka. Saya rasa sih masih belum, ekspektasi saya masih belum sampai situ. Lalu si DB, aduh, jangan sampai terjadi Rodriguez 42 ini, karena cuma jago gocek tapi tidak punya visi dan misi bermain sepak bola ya agak repot. Lalu Rodriguez ini yang absurd sekali, rekrutan paling absurd dari klub Persis Solo sendiri ini kok ini ya masa diperpanjang ya, aneh banget ini. Nah itu yang mungkin dipertanyakan ya, bagi saya pribadi mungkin yang perlu saya dipertanyakan sih itu ya. Jadi untuk kedepannya semoga klub ini itu bisa lebih baik, atau mungkin targetnya bisa terpenuhi. Kalau mungkin terpenuhi itu mungkin bisa jadi keajaiban, atau mungkin ya itu keberuntungan lah luar biasa banget untuk 2 besar itu. Nah mungkin itu saja perbincangan kita tentang klub Persis Solo ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.